Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya Kailani Syara Madina. Di sini akan menjelaskan beberapa hal. Bisa kalian lihat ada berita mengenai antisosial. Mungkin di telinga kalian antisosial masih asing. Tapi mungkin untuk beberapa orang kalian sudah mengenal baik apa itu sih antisosial. Antisosial, seperti yang kita tahu, selain enggan untuk bersosialisasi, adalah menurut Busman and Baumeister 2007, perilaku antisosial merupakan perilaku melanggar norma yang berdampak negatif terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya ada kriteria antisosial menurut DSM. Nah, sebelum itu, apa sih DSM? DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder adalah buku referensi tentang kesehatan mental dan kondisi serta gangguan yang berhubungan dengan otak. Nah, beberapa kriteria. Yang pertama, ada terdapat pola pervasif dari sikap acuh tak acuh dan kekerasan untuk berkuasa atas orang lain sejak umur 15 tahun yang terdiri dari 3 atau lebih. A. Gagal untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial dan hormat pada tindakan berdasarkan hukum, ditandai dengan berkali-kali melakukan tindakan yang merupakan alasan ia ditahan. B. Ketidakjujuran, ditandai bohong berulang-ulang atau menipu. C. Impulsivitas atau kegagalan untuk merencanakan sesuatu. D. Mudah tersinggung, agresif, ditandai perkelahian berulang kali atau penyerangan. E. Sikap acuh tak acuh yang sembrono terhadap keselamatan diri sendiri atau orang lain. F. Tindakan tidak bertanggung jawab yang konsisten, ditandai dengan kegagalan berulang kali dalam mempertahankan perilaku bekerja yang konsisten atau menghormati kewajiban keuangan. G. Kurangnya rasa penyesalan, ditandai dengan biasa saja atau merasionalisasi dirinya disakiti, dicuri, dianiaya oleh orang lain. Berusia minimal 18 tahun, bukti terjadinya gangguan tingkah laku timbul sebelum umur 15 tahun. Yang terakhir, timbulnya perilaku antisosial yang tidak terjadi pada keadaan skizofrenia atau episode manik. Nah, episode manik itu apa sih? Episode manik adalah periode waktu minimal 1 minggu di mana seseorang mengalami suasana hati yang sangat meningkat atau mudah tersinggung, disertai peningkatan energi dan aktivitas yang signifikan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kepribadian antisosial menurut Milon and Davis. Pertama ada antisosial pencemburu atau iri, varian murni atau umum, yaitu ciri-cirinya selalu menyangkal dan merasa kekurangan, tamak, loba, lalu serakah, iri, dengki, cemburu, selalu ingin mendapat daripada memberi. Lalu ada antisosial pengambil resiko atau ciri narsistik. Nah, ciri-cirinya tidak mau dianggap cacat atau rapuh, tak terkalahkan, tidak dapat diganggu-gugat, bersikeras ketika statusnya dipertanyakan, dan tidak mau diremehkan. Selanjutnya, yang keempat ada antisosial nomadis, ciri skizoid atau avoidant. Dianggap tidak penting, tidak diinginkan, gelandangan, impulsif, namun tidak berbahaya. Lalu yang terakhir, ada antisosial pendengki, ciri sadistik atau paranoid. Suka berkelahi, penuh dendam, kejam, sangat jahat, brutal, mengantisipasi pengkhianatan dan hukuman, temperamen yang kasar dan tidak berperasaan, tidak merasa takut maupun rasa bersalah. Selanjutnya, ada faktor antisosial. Yang pertama adalah lingkungan.
kekerasan, atau pengabaian anak. Pola asuh yang tidak stabil atau tidak menentu atau disiplin orang tua yang tidak konsisten dapat meningkatkan kemungkinan bahwa gangguan perilaku akan berkembang menjadi gangguan kepribadian antisosial. Yang kedua, ada genetik dan fisiologis. Gangguan ini lebih umum terjadi antara kerabat biologis dari mereka yang mengidap gangguan tersebut dibandingkan pada populasi umum. Dalam anggota keluarga dengan gangguan kepribadian antisosial, laki-laki lebih sering mengalami gangguan kepribadian antisosial. Selanjutnya, cara mengatasi gangguan kepribadian antisosial. Yang pertama ada Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Nah, itu tuh gimana sih? Nah, seorang antisosial akan melewati beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi masalah, fokus mencari solusi, mencari cara praktis yang dapat memperbaiki pola pikir dari hari ke hari, dan mendorong penderita untuk mempraktikkan hal-hal positif. Yang kedua, ada Mentalization Based Therapy atau MBT. Terapi ini menekankan untuk berpikir sebelum bereaksi dengan memunculkan beragam alternatif untuk perspektif sebuah masalah. Diharapkan penderita dapat mengeluarkan emosi yang diarahkan ke terapis yang nantinya akan dianalisa. Yang ketiga, ada dukungan dari orang-orang sekitar seperti dukungan-dukungan dari teman, keluarga. Yang keempat, ada Multisystemic Therapy atau MCT adalah perawatan berbasis keluarga dan komunitas yang telah berhasil menjadi alternatif klinis dengan cara penempatan di luar rumah. Contohnya seperti di penjara atau rumah rawat inap psikiatris bagi remaja yang menunjukkan masalah klinis serius. Itulah beberapa penjelasan mengenai antisosial yang saya dapatkan. Semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kalian juga mendapatkan manfaat dari materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih untuk perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.